Assalamualaikum, semangat pagi. Alhamdulillah hari ini kita diberi rezeki sama Allah berupa semangat untuk belajar, untuk mengalahkan semua alasan sehingga kita nggak bisa belajar. Itu harganya mahal banget, itu rezeki banget. Baik, sekarang kita mulai ke halaman yang pertama adalah halaman kita ke halaman 112. Tempat bermain yang bersih. Sebagai pelajar, kalian tentu memerlukan tempat bermain. Di sana, kalian bisa bermain dengan teman-teman. Selain sebagai tempat bermain, tempat itu juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh karena itu, kebersihan tempat itu harus dijaga dengan baik. Tempat bermain harus selalu bersih. Tempat itu harus bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, orang yang berkunjung akan sehat. Ingatlah pepatah, kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh karena itu, kita harus menciptakan lingkungan bersih. Kalau sekarang halaman 117, tempat yang aman untuk bermain. Tempat yang aman untuk bermain adalah tempat yang bersih. Sampah dan kotoran harus dibuang karena mendatangkan penyakit. Genangan air harus dialirkan. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk. Nyamuk dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan saat bermain dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Pecahan kaca dapat mengakibatkan cedera. Demikian juga dengan kerikil yang berserakan. Oleh karena itu, perhatikan kebersihan lingkungan sebelum bermain. Bermain di tempat yang bersih menjadi aman dan nyaman. Di halaman 130, kita akan menemukan informasi tentang perbedaan tempat yang kumuh dan tempat yang bersih. Nah, kita cari tahu yuk. Membersihkan tempat yang kumuh dan becek. Kita harus membersihkan tempat yang kumuh dan becek. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak sedap membuat tidak nyaman. Bau tidak sedap merupakan tanda bahwa udara tercemar. Udara tercemar bisa menimbulkan penyakit. Bagaimana dengan tempat becek? Tempat becek banyak mengandung air. Tempat itu dapat membahayakan diri karena licin. Jika kurang hati-hati, kita bisa terpeleset dan jatuh. Jika jatuh, kepala bisa terbentur lantai. Oleh karena itu, kita harus menjaga keselamatan diri dengan cara menjaga kebersihan agar tidak kumuh dan becek. Halaman 133. Asap kendaraan menyebabkan polusi udara. Pernahkah kalian mengamati kendaraan di jalan raya? Ternyata banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Banyak kendaraan membunyikan klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat dapat mengganggu pendengaran. Ada beberapa kendaraan yang mengeluarkan asap tebal. Asap kendaraan menyebabkan polusi udara. Polusi udara merugikan kesehatan. Kita dapat terkena ISPA atau singkatan dari infeksi saluran pernafasan akut. ISPA dapat menyebabkan kematian. Nah, di halaman 143 kita akan tahu pentingnya memperhatikan kesehatan dan keselamatan ketika bermain. Kita baca sama-sama ya. Memperhatikan kesehatan dan keselamatan ketika bermain. Kalian tentu suka bermain. Sebelum bermain, kalian harus memperhatikan lingkungan. Jika ada sampah dan kotoran hewan, harus dibersihkan. Menginjak kotoran hewan dapat menyebabkan kaki gatal. Kaki yang gatal tentu akan mengganggu kegiatan. Selama bermain, kalian harus memperhatikan keselamatan. Singkirkan benda yang dapat mengganggu, misalnya duri atau potongan kayu yang tajam. Kedua benda itu dapat melukai kaki. Jika kaki terluka, kegiatan bermain menjadi terganggu. Oleh karena itu, kalian harus memperhatikan
memperhatikan kesehatan dan keselamatan ketika bermain. Wah, ada lagi nih, halaman 151. Menjaga kesehatan badan. Menjaga kesehatan badan penting untuk dilakukan. Hal itu bertujuan agar terhindar dari penyakit. Penyakit mudah datang jika kita kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan menjadi terganggu. Nafsu makan juga akan berkurang. Banyak cara untuk menjaga kesehatan badan. Mandilah secara teratur, mandilah dengan menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Cucilah tangan sebelum makan, cucilah kaki sebelum tidur. Gosoklah gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan bersih dan sehat. Yuk kita coba halaman 111. Menemukan arti kosakata. Baca perintahnya ya. Biasanya kalimat perintah ada apa? Tanda apa? Iya, tanda seru. Ini perintahnya. Hubungkan kata-kata dan maknanya dengan menarik garis lurus. Nah, pakai penggaris kali ya, biar cantik gambarnya. Bersih. Yang pertama bersih. Bersih itu terasa dingin bukan? Kalau bukan, kita cari lagi jawabannya. Apakah bersih itu indah dan sedap dipandang mata? Bisa jadi. Biasanya ini bonusnya ya. Bersih itu bebas dari kotoran kah? Atau bersih itu segar dan sehat? Kalau ini kayaknya manfaat dari bersih ya. Dan apakah bersih itu banyak cabang, ranting, dan daun? Kalau udah tahu, tarik garis dulu. Oke. Kita lanjut. Sejuk. Oke. Sejuk itu berasa atau terasa dinginkah? Apakah sejuk itu indah dan sedap dipandang mata? Ataukah sejuk itu bebas dari kotoran? Apakah sejuk itu segar dan sehat? Yang disebut sejuk itu kalau banyak cabang dan ranting dan daun kah? Oke. Garis lagi tarik. Garis lagi tarik. Tarik lagi garis, Bu Fi. Oke, lanjut ya. Nyaman. Nyaman itu apakah banyak cabang, ranting, dan daun? Atau yang disebut nyaman itu kalau segar dan sehat? Atau nyaman itu bebas dari kotoran? Atau indah dan sedap dipandang mata? Atau berasa dingin? Yang mana ya nyaman? Keempat, rindang. Rindang itu apakah yang ini? Atau kayak yang ini? Atau kayak yang ini? Ini? Dan yang terakhir asri. Pasti ini sisanya ya. Oke, kita ke halaman 142. Menemukan kosakata. Oke, di halaman 142, carilah kata-kata pada tabel sesuai dengan makna kata-kata berikut. Nah, ini permainannya sama kayak yang kemarin ya. Jangan lupa dinomorin juga jawabannya biar mudah mengoreksinya. Kalau memudahkan urusan orang lain, insya Allah mudahkan urusan kita. Baiklah, nomor 1, pekarangan rumah. Iya, pekarangan rumah itu halaman kan? Ini nomor 1. Nomor 2, bagian tanaman yang tumbuh berhelai-helai pada ranting. Itu tuh biasanya sih warnanya hijau yang suka berguguran. Kadang kita suka petik juga. Dari huruf D. Udah ketemu? Betul, 4 huruf D. Sip. Nomor 3, pupuk campuran yang terdiri atas daun yang membusuk dan kotoran hewan. Ini pernah nih, waktu itu Bu Fi kasih tahu di tabel yang kalian tulis yang Bu Fi diktein. Artinya, pupuk apa? Pupuk apa yang dari huruf K? Coba ketemu nggak? Pinter. Sekarang nomor 4, bagian tumbuhan yang indah dan berwarna cerah. Apa tuh ya? Biasanya di bagian tumbuhan itu
Biasanya kita suka kasih di hari ibu ke mamah kita. Yang warna-warni, yang bagus, indah, kadang wangi. Dari huruf B ya. Yang terakhir nomor 5, bebas dari kotoran. Ya, itu loh. Dari huruf B, namanya nggak kotor berarti apa? Ore, alhamdulillah, sudah semua. Nah, latihan yang terakhir kita akan menulis nih. Halaman 150 ya. Menulis cara menjaga kesehatan badan. Perhatikan gambar-gambar berikut dengan seksama. Nah, ini ada 3 gambar nih. Nomor 1, nomor 2, dan gambar nomor 3. Kalian bikin cerita ya. Setiap nomor ceritanya gimana? Siapa, sedang apa, di mana, kapan, dijelaskan. Dan kalau bisa caranya juga ya diceritakan. Kalian isi di halaman sebelahnya yang warna hijau ini. Kalau nggak cukup boleh ke sini. Atau kertas lembar nanti di staples. Boleh. Makasih ya untuk semangat belajarnya. Jazakumullah khairan kasiron. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran tematik hari ini sudah selesai. Selamat melanjutkan untuk bersenang-senang yang lainnya. Jangan lupa salat 5 waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.